apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ulah brutal geng motor di Kabupaten Asahan kian meresahkan. Satu warga jadi korban penganiayaan. Bermodus hendak mencetak dokumen, seorang wanita curi telepon genggam di toko fotokopi. Tingkatkan stok pangan, lahan konservasi hutan di Kabupaten Simalungun disulap menjadi lahan pertanian. Informasi pertama untuk Anda, ulah brutal geng motor di Kabupaten Asahan kian meresahkan. Kawanan geng motor terekam kamera pengawas menganiaya warga saat melintas. Para pelaku yang datang membawa sejumlah alat kekerasan mengeroyok korban. Ulah kawanan geng motor terekam kamera pengawas di ruas Jalan Pasar 8, Kelurahan Siumbut-Umbut, Kabupaten Asahan pada Minggu dini hari. 3 pemuda yang tengah melintas menjadi sasaran penyerangan para pelaku. 1 dari ketiga pemuda yang diserang terjatuh saat mencoba kabur dari tindakan brutal geng motor. Korban yang terjatuh malah menjadi sasaran pengeroyokan oleh para pelaku yang datang membawa tongkat dan besi. Menurut warga setempat, ulah brutal kawanan geng motor bukan kali ini saja terjadi di sekitar lokasi kejadian. Beberapa pekan lalu, geng motor juga berkonvoi dan merusak sebuah kios. Korban saya tadi sempat saya tanya ada anak Joman, anak Tasikmalaya. Udah berapa kali kejadian di lokasi Pak? Di lokasi saya ini udah 2 kali nih Pak. 2 kali Pak? 2 kali ya, sekali itu pelemparan. Yang kedua kali kan tadi malam ini lah Pak. Itu geng motor apa Pak? Ya kalau mengalangkan kami ya gitulah, bahasa kayak geng motor kayak ya remaja, bilang kan geng motor tapi banyak remaja itu Pak. Ya, remaja Pak. Apa orang sini atau ada orang luar? Oh, warga sini nggak ada Pak, warga tempatan nggak ada. Orang luar ya Pak? Banyak orang luar. Itu bawa senjata juga orang itu Pak? Kalau ya ada Pak, senjata kayak sajam, pentungan. Terkait peristiwa ini, Polres Asahan menyatakan belum menerima adanya laporan polisi dari salah satu korban dari 3 pemuda yang diserang. Warga di sekitar lokasi juga mengaku tidak mengenali korban, namun rekaman kamera pengawas ini tersebar luas di media sosial. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Bermodus hendak mencetak dokumen dan membuat clipping, seorang wanita masuk ke dalam toko fotokopi, malah mencuri telepon genggam milik pegawai toko. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian telepon genggam di toko fotokopi di Jalan Masjid Desa Dalu 10, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Terlihat wanita dengan mengendarai sepeda motor tanpa melepas helm masuk ke dalam toko untuk mencetak dokumen dan membuat clipping. Ketika pegawai toko lengah, dengan cepat pelaku mencuri telepon genggam di atas meja. Korban berencana melaporkan pencurian ini ke pihak kepolisian. Kemarin itu ngeprint, mau buat clipping, ya seperti biasa lah kalau orang ngeprint, mau buat clipping kan ya dilayani lah ya seperti biasa ya kan. Dia mau ngeprint apa atau mau buat tugas apa, udah gitu, udah dikerjain separuh pekerjaan. Dia memang udah di sebelah operator, cuman waktu pas dilihat dia kayak ada lihat kanan kiri mungkin dia nengok-nengok sesuatu lah gitu kan. Setelah itu, setelah ngeprintnya belum siap, dia permisi pulang. Katanya ada yang ketinggalan, nanti mau datang lagi. Tapi sampai sekarang nggak datang-datang. Nama kami kan sambil kerja, jadi nggak fokus apa barang yang diambilnya. Ternyata barang yang diambil itu HP, handphone itu lagi dicas di atas laminating. Kita beralih ke informasi lainnya, Lembaga Pemasyarakatan Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu dihebohkan dengan temuan serbuk sabu-sabu yang diselundupkan ke dalam lapas. Sabu-sabu seberat kurang lebih 3 gram itu ditemukan seorang warga binaan saat melintas di sekitar masjid. Sabu-sabu yang dikemas dalam plastik transparan ini langsung dibawa oleh petugas lapas Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu pada Sabtu pekan lalu. Temuan barang haram itu dilaporkan oleh seorang warga binaan yang berada di sekitar masjid. Awalnya, saksi mendengar suara lemparan ke bagian atap masjid. Tidak lama terdengar suara menggelinding dan jatuh. Tidak disangka benda yang jatuh dilemparkan ke masjid ternyata serbuk sabu-sabu. Kronologi kejadian pelemparan yang diduga narkoba di Lapas Kelas 2 Rantau Prapat
yang mana di seng masjid lapas kelas 2 Aranto Prapat ada jatuh benda yang didengar oleh petugas, sehingga petugas langsung mengecek dan melapor ke komandan jaga dan melapor kepada saya sendiri sebagai kalapas dan mengecek ternyata itu adalah yang diduga narkoba. Dan barang tersebut kita koordinasi dengan Polres Labuan Batu, kita menyerahkan kepada Polres Labuan Batu untuk pengembangan selanjutnya. Saat diserahkan ke petugas jaga, petugas sempat mengitari tembok pembatas lapas untuk mencari pengirim sabu-sabu ke dalam lapas. Namun saat dilakukan pencarian, tidak ditemukan pelempar barang haram itu. Kini, sabu-sabu temuan warga binaan itu telah diserahkan ke Polres Labuan Batu. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu. Dalam kasus ruda paksa siswi kelas 1 SMA di Kabupaten Padang Lawas Utara yang kini hamil 5 bulan akhirnya diringkus polisi. Tersangka sempat kabur ke Dumai, Provinsi Riau setelah korban melaporkan kasus ini ke polisi pada pertengahan Februari lalu. Pelarian tersangka berinisial IPS 28 tahun, buron kasus ruda paksa siswi kelas 1 SMA Padang Lawas Utara akhirnya berakhir di balik jeruji besi. Tersangka ditangkap Polres Tapanuli Selatan saat kembali ke rumahnya setelah 2 minggu melarikan diri. Tersangka merupakan pemicu awal terjadinya ruda paksa terhadap korban EN 17 tahun yang kini menjalani hari penuh kesuraman akibat ruda paksa yang dialaminya. Selain mengandung akibat ruda paksa bergilir oleh 5 warga desanya yang telah ditetapkan sebagai tersangka, korban terpaksa berhenti sekolah. Tersangka IPS dan korban EN bertemu pada sebuah hajatan di desa mereka pada Agustus 2022 lalu. Tidak disangka hajatan itu berubah menjadi prahara mengerikan. Korban diruda paksa dengan ancaman senjata tajam. Usai melakukan tindakan keji, tersangka IPS menceritakan ulah bejatnya kepada warga lainnya. Bukannya membantu korban mendapat keadilan, teman-teman tersangka malah menjadikan korban menjadi sasaran ruda paksa secara bergilir. Tersangka masing-masing RH, CM, MT, dan PRS yang kesemuanya berusia 13 dan 15 tahun. Saat ini kami sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap korban untuk melaksanakan pencocokan data antara keterangan dari kelima tersangka dan juga dengan korban. Karena ini ada beberapa keterangan yang belum sinkron untuk waktu maupun tempat. Dan juga kami sedang menunggu hasil pemeriksaan psikologi selaku saksi ahli untuk menentukan tingkat trauma dari korban ini untuk sebagai kelengkapan berkas perkara. Kendari ditetapkan tersangka, keempat remaja di bawah umur yang ikut meruda paksa korban secara bergilir belum ditahan. Polres Tapanuli Selatan masih berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Sibolga. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Ya, maraknya kasus kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur di Kabupaten Deli Serdang membuat Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Penegak Hukum berupaya mencari langkah antisipasi untuk mengurangi tindak kejahatan. Meningkatnya kasus kejahatan terhadap anak dalam beberapa bulan terakhir di Kabupaten Deli Serdang menjadikan wilayah ini zona merah kekerasan terhadap anak. Di antaranya kasus tawuran yang mengakibatkan seorang remaja meninggal dan kasus pencabulan yang berujung kematian bocah perempuan berusia 4 tahun. Akibat banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, tim Komnas Perlindungan Anak melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten Deli Serdang. Kedatangan tim Komnas Perlindungan Anak untuk mengunjungi korban pembunuhan. Selain itu juga berkolaborasi dengan penegak hukum untuk merumuskan beberapa langkah antisipasi guna mengurangi tingginya angka kasus tindakan kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur. Menjaga anak-anaknya karena ternyata kan pelaku itu hanya 100 meter Pak ya kalau enggak ini dari rumah korban. Saya kira perlu hati-hati bahwa ternyata keluarga-keluarga atau masyarakat terdekat itu justru menjadi ancaman bagi kita. Nah, tuntutannya adalah dengan peristiwa ini, saya kira kita bersepakat, Komnas Perlindungan bersepakat, kunjungan kerja ini sebagai hari yang pertama yang nanti akan kita koordinasikan dengan para penegak hukum. Kemudian juga kita akan mempertanyakan, memberikan masukan kepada Bupati Deli Serdang mengapa kasus-kasus yang serupa ini terus meningkat di Deli Serdang
kita ingin tahu apa langkah-langkah yang sudah dilakukan dan kita juga ingin terlibat bagaimana zona merah kekerasan terhadap anak di Deli Serdang itu bisa terurai dan bisa memberikan jaminan kepada anak-anak ini.